Halo, saya Tari dari GKJ Ebenezer. Saya akan bercerita bagian dari Alkitab yang tertulis dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Begini ceritanya. Ada orang kaya yang punya 2 anak laki-laki. Suatu hari, anak yang bungsu meminta bagian harta bapaknya yang menjadi hak si bungsu. Lalu, bapaknya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia hidup berfoya-foya sampai habis semua yang dia punya. Dilalah, saat itu juga ada bencana kelaparan di sana. Dan ia pun mulai melarat. Lalu si bungsu mulai bekerja sebagai penjaga babi, milik seorang yang kaya di negeri itu. Waktu dilihatnya babi-babi itu makan, lalu dipikirnya, enak banget ya, mereka bisa makan. Anak bungsu ini juga pingin makan apa yang dimakan babi-babi itu. Tapi tidak diizinkan, meskipun hanya ampas, tapi tidak seorang pun yang kasih kepada dia. Lalu dia sadar akan kondisinya dan teringat suasana di rumah bapaknya. Katanya dalam hati, ya ampun, hidupku kok gini banget ya. Parah. Enakan jadi orang upahan di rumah bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Aku di sini bisa mati kelaparan. Kayaknya lebih baik aku pulang kepada bapakku dan minta maaf. Karena aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap bapak. Disebut sebagai anak bapak juga sudah tidak pantas lagi. Semoga aku diterima, walaupun sebagai orang upahan bapak. Maka bangkitlah dia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, bapaknya sudah melihatnya. Lalu tergeraklah hati bapak oleh belas kasihan. Bapaknya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Lalu kata anak itu kepadanya, "Bapak, maafkan aku, Bapak. Aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapak." Tetapi bapaknya itu berkata kepada hamba-hambanya, "Hei, cepat, bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah jubah itu buat anakku. Cincin juga, ya, kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Itu, ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah, masaklah yang enak. Mari kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan datang kembali." Maka mulailah mereka berpesta, bersukaria. Tetapi anak sulung yang baru pulang kerja, sesampai di dekat rumahnya, ia mendengar ada keriaan, bunyi musik, dan nyanyian tarian-tarian. Lalu ia panggil seorang hamba dan bertanya, "Hei, ada apa di rumah?" Jawab hamba itu, "Adikmu, ia telah kembali dan Bapak telah menyembelih anak lembu tambun. Saking senangnya Bapak mendapatkan adikmu kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu. "Tidak, aku tidak mau masuk." Lalu bapaknya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi kata si sulung, "Bapak, bertahun-tahun aku melayani Bapak dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Tapi mana pernah sih Bapak memberikan seekor anak kambing untuk aku bersuka cita dengan sahabat-sahabatku? Hah? Ini baru saja datang anak Bapak yang telah memboroskan harta kekayaan Bapak bersama dengan pelacur-pelacur lagi. Bapak malah menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Lalu kata ayahnya kepadanya, "Anakku, anakku, kamu kan selalu bersama-sama dengan aku. Kemarin kita makan kambing guling kan? Kemarinnya lagi babi panggang. Apalagi? Jubahmu bagus, sepatumu baru, semuanya bagus. Sekarang ya jelas kita semua bersuka cita dan bergembira. Karena adikmu itu ibarat sudah mati dia. Tetapi dia hidup kembali. Sudah hilang, tapi sekarang kita dapatkan kembali." Nah,
Dari cerita Alkitab ini, kita bisa berefleksi. Siapakah kita? Si bungsukah? Kita yang sudah hidup sebagai anak kerajaan Allah, tapi seringkali hidup jauh dari standar anak Allah. Jatuh dalam dosa, sampai terpuruk kita. Namun kasih Bapa yang baik itu melekat di hati si anak bungsu. Ia kembali kepada bapaknya karena ia tahu bapaknya itu empunya segalanya. Ia pasti aman di tangan bapaknya. Atau si sulungkah kita yang begitu setia melayani Tuhan bahkan dengan sukacita, yang begitu taat kepada perintahnya, takut akan Allah. Tapi begitu kita melihat seorang yang kita kenal jatuh dalam dosa dan bertobat, dan gereja menerimanya kembali karena pertobatannya, seringkali kita tidak bisa menerimanya. Kita malah mencibir. Bukankah dia dulu murtad ya? Bukankah dia dulu berselingkuh ya? Kok dia kembali pelayanan lagi? Kok bisa? Kadang kita merasa kita lebih baik daripada mereka. Dan seringkali kita lupa akan berkat Tuhan yang telah kita terima selama ini. Sulit sekali untuk kita bersyukur. Namun satu hal yang pasti, Allah Bapa kita adalah Allah pengasih dan Maha Penyayang. Kita yang terhilang, namun mau bertobat, disambutnya kita dengan sukacita, diterimanya kita kembali. Kita yang setia melayani Dia, dipeliharanya hidup kita. Dan yang terpenting, jaminan keselamatan, hidup yang kekal ada di tangan kita, umat pilihannya. Saya Tari dari GKJ Ebenezer, undur diri. Bye-bye.